warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa masyariqil ardi ila magharibiha fi bariha wa khususan ila sultan qutbir rabbani wal qasus samadani sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu sahabil hasan ali asy'ari radhiyallahu anhu أبي الله من حدث إبر من حسن بن يحيى ثم إلى حضرتك عبد الكريم بن يوسف يحيى طيب الرحمن ثم إلى حضرتك هداية الله منيف ثم إلى حضرتك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir di majlis ta'lim dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah, saya juga baru sehat. Batuk lebih dari hampir 1 bulan. Mudah-mudahan kita semua, jamaah pengajian, keluarga kita semua diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini khususnya di Jawa Timur setelah kejadian di Kanjuruhan ya, menjelang Maulid malah banyak yang meninggal nonton bola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah itu banjir di Malang Selatan ya. Ya Allah. Para hadirin jamaah pengajian yang kami hormati, kita memasuki penghujung bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejenak kita berpikir di bulan kelahirannya ini apakah kita sudah memberikan hadiah kepada beliau? Terlepas dari orang-orang yang memang tidak suka kepada Maulid Nabi ya. Tidak mengadakan Maulid, kita berpikir bulan Maulid ini kita sudah menghadiahkan apa kepada Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau di bulan kelahirannya. Para ulama-ulama salafun as-salih itu kebiasaan mereka kalau di bulan Maulid ini tidak lain dan tidak bukan memperbanyak sholawat kepada beliau. Ada terutama di bulan Maulid. Kita mungkin sering lihat postingan itu di bulan Maulid baca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 16.000. Niat kita cuma untuk memberikan hadiah terbaik kepada baginda Nabi sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya kan gampang sebenarnya ya. Logikanya gampang. Kenapa kita gembira dengan kelahirannya Nabi? Ya kita kembalikan kepada diri kita itu. Istri kita melahirkan, kita gembira. Karena memang anak itu diharapkan oleh kita. Ini jangankan istri kita, istri saudara kita melahirkan, kita gembira. Ya mohon maaf, kita punya kambing ya. Kambingnya lahiran.
Sampean sumpek apa gembira? Kambingnya lahiran malah anaknya 2 atau 3. Gembira apa enggak ini? Sangat gembira sekali. Ayam kita bertelur, telurnya 10, gembira apa enggak ini? Gembira sekali. Lah kenapa kemudian kita gembira dengan kelahiran Nabi masih dipersoalkan? Ini kan sangat jauh dari logika ini. Kita gembira dengan kelahirannya Nabi kok masih dipersoalkan? Oh begini, enggak usah lah. Yang penting kita di bulan kelahirannya Nabi itu memperbanyak sholawat kepada Nabi sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Juga bentuk syukur kita. Ada 4 unsur dalam kehidupan manusia ini yang menuntut untuk bersyukur dan bersabar. Ada 4 unsur. Atau bisa berkembang menjadi lebih. 1, ketika hati kita gembira. Ketika hati gembira itu kita bersyukur. Ketika hati kita susah, kita bersabar. Yang berikutnya, ketika kita taat melakukan hal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, kita bersyukur. Ketika kita bermaksiat, jangan bersyukur. Bersabar. Bersabarnya bagaimana nanti? Kita kaya, bersyukur. Kita belum kaya, kita bersabar. Kita dikasih, misalnya yang laki-laki dikasih istri yang cantik, bersyukur. Dikasih istri yang tidak cantik, ya bersabar. Artinya apa? Ya bersabar, ya itu sudah dirawat, jangan cari yang lain. Kalau tidak bersyukur, tapi hati-hati ini ya. Ini khusus bagi ibu-ibu, cara logikanya harus dibangun ini ya. Ibu jangan salah mengartikannya. Jelas la in syakartum la azidannakum, sudah ini ayat yang sangat populer sekali ini. Kalau kamu bersyukur pasti akan ditambahi. Ibu jangan memprotes ayah ketika suaminya tidak pernah bilang aku bersyukur punya istri kamu. Tidak usah protes, Bu. Kenapa? Ketika suami ibu bersyukur, konsekuensinya apa? Lah nambah lagi. Nah ini cara berpikirnya bapak-bapak ini ya. Ini bisa nambah secara kuantitas ya, meskipun suaminya tetap itu, istrinya tetap itu, tapi secara bisa nambah secara kualitas, bukan nambah secara kuantitas. Para hadirin sekalian, ada kisah di dalam Al-Quran itu yang sangat populer sekali. Selain ini, kisahnya terjadi di negara Mesir ya. Selain kisah Fir'aun yang dengan Nabi Musa sangat berulang-ulang dijelaskan di dalam Al-Quran itu, ada satu kisah yang menunjukkan betapa kesabaran itu adalah pangkal kesuksesan. Kesabaran itu pangkal kesuksesan. Orang Jawa itu kan filosofinya kan bagus ya. Sering kita lihat di truk-truk itu, nerimo ing pandum. Itu qanaah sebenarnya itu ya. Dalam bahasa kitabnya qanaah, nerimo ing pandum. Saya bacakan kisahnya, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini terkenal sekali ini. Nabi Yusuf ini wal maqalatus sadisatu asyarata, maqalah yang nomor 16 dari kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama Indonesia, orang Banten, Tanara, termasuk kakek buyutnya wakil presiden ya, Kiai Ma'ruf Amin, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau salah satu ulama yang dimakamkan di Ma'lah. Bagi bapak-bapak yang pernah haji umroh pasti tahu pemakaman Ma'lah ya. Yang belum sampai ke sana mudah-mudahan cepat sampai ke sana untuk umroh dan haji. 2 hari yang lalu, 7 harinya Kiai Haji Abdullah Syaukat Sirat ya. Beliau salah satu majelis keluarga Sidogiri yang beliau itu mungkin ya,
mungkin apa ya, tidak mau kalah sama Mbah Maimun ya. Karena saya baca postingan dari putra-putra beliau, dawuhnya begini, aku kepingin koyok Mbah Maimun. Kalau Mbah Maimun wafat ketika berhaji, ini Kiai Abdullah Syaukat ini beliau wafat ketika sedang berumroh dengan keluarganya penuh. Istri beliau, putra beliau, cucu beliau, mantu beliau, semuanya umroh. Seakan-akan mau menghantar beliau untuk dimakamkan di Ma'la. Secara ini penalaran saya ini ya, seakan-akan ingin mengantarkan beliau untuk dimakamkan di Ma'la ini. Kalau saya baca itu, beliau orang yang ke-38 dari ulama-ulama Indonesia yang dimakamkan di Ma'la ya. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Nasaihul Ibad. Beliau mengatakan, qila inna syahwata tasirul muluka abidan, fa inna man ahabba syai'an fahuwa abdu. Ambisi, syahwat yang terlalu, keinginan yang terlalu ini bisa menjadikan seorang raja menjadi seorang hamba. Sebaliknya, kesabaran menjadikan seorang hamba menjadi seorang raja. Karena seseorang yang menyintai sesuatu itu akan menjadi hamba sesuatu itu. Tidak usah jauh-jauh ya. Sampean cinta betul kepada HP-nya yang harganya 10 juta. Kira-kira 24 jam ini lepas tidak HP itu dari kita? Tidak bisa. Nang jedeng loh digowo. 10 juta Pak. Cinta sama HP. Bangun tidur, pegang HP. Mau tidur, pegang. Saking cintanya. Itu kata ulama, seseorang yang mencintai sesuatu itu menjadi hamba sesuatu itu. Ini HP ini. Benda mati. Keceplung kot. Wallahu a'lam bishawab sudah ya. Cinta jabatan juga begitu Pak. Yang dipikir cuma jabatannya saja. Ini kemudian dicontohkan li'anna al-'abda bisabrihi yanalu ma yurid. Seorang hamba yang bersabar dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ini tidak usah cerita yang mulu-mulu, tidak usah Pak ya. Cerita saya lah. Cerita saya ini. Saya dulu tidak punya sepeda motor. Mancal. Ngajar ke pondok Mancal. 3 bulan. Dari Sungi ke Keramat. Ini kalau cerita yang mulu-mulu kan ya tidak sesuai lah. Cerita saya lah. Kemudian alhamdulillah bisa beli sepeda motor. Sepeda motor apa? Super Cup. Merah itu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekali. Bersabar. Sehingga guyonan ulama itu kan penuh dengan hikmah dan ilmu. Ulama itu, orang alim itu, cara mengungkapkan sabar itu kadang unik. Begini ya. Saya coba untuk saya tiru Pak ya. Saya dulu ngajarnya lewat sini karena pakai sepeda pancal dari sini. Pasar Bentungan ke selatan itu. Kalau sudah pulang malam, sepedanya ada lampunya. Kena lampu sepeda yang terang benderang itu silau mata kita. Allah, kapan bisa beli sepeda motor ini? Alhamdulillah bisa beli sepeda motor. Saya lewat sini juga. Untuk mensyukuri nikmat saya dengan sepeda motor, saya bisa lewat di tempat ini. Nah ini ulama juga begitu Pak. Jadi sampean, kalau dulu pernah jalan kaki di jalan itu, kemudian jenengan sekarang punya mobil, coba lewat di jalan itu juga Pak. Untuk mengingat ketika jenengan jalan kaki, pakai sepeda pancal, alhamdulillah sekarang sudah pakai mobil, kan begitu untuk menunjukkan nikmatnya. Itu kalau jenengan tidak lewat di situ, sampai tidak bersyukur, Pak. Atau bersyukurnya rada angel. Tidak ingat ketika kita sedang tidak punya apa-apa. Nah kan unik kan begitu itu ya.
Tidak terpikir oleh kita, tapi ulama sangat sangat gampang memberikan contoh itu. Dulu jenengan belum punya sepeda motor, mau kerja ke Pasuruan masih pakai mobil angkutan umum. Sekarang punya sepeda motor, lewati aja, alhamdulillah sekarang punya sepeda sendiri. Ganti tahun lagi jabatannya naik, di tempat kerjanya pakai mobil, alhamdulillah sekarang pakai mobil. Gitu. Mobil masih butut, sekarang pakai mobil yang bagus, alhamdulillah sekarang sudah pakai mobil bagus. Itu diajarkan oleh ulama. Gitu. Dah, kelanjutannya. Pernahkah kita berpikir bahwasanya ada kisah yang sangat menarik, ila qissati Sayyidina Al-Karim Ibnul Karim Nabi Yusuf As-Siddiq, beliau putra Yakub yang sabar, putra Ishak yang Al-Halim, yang sabar juga penuh dengan kasih sayang, putra Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Yusuf kesabarannya luar biasa. Nabi Ayub juga kesabarannya luar biasa. Beliau Nabi Yusuf punya kisah dengan Zulaikha. Ini kisah yang sehingga di Al-Qur'an itu ada surat namanya surat Yusuf. Yang ketika istri kita hamil mengandung putra kita, di antaranya kita bacakan surah Yusuf. Harapannya supaya anaknya ganteng. Ya lihatlah Pak, kalau bibitnya ganteng ya pastinya anaknya ganteng. Bukan ya. Punya iman yang kuat sebagaimana imannya Nabi Yusuf. Kok dibacanya surah Yusuf, ya cek ganteng, ya bapaknya enggak ganteng, anaknya pingin ganteng. Bukan itu ya, kadang salah kaprah juga. Biar imannya kuat sebagaimana imannya Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh Zulaikha dalam kisah itu. Sehingga dalam kisah itu secara ringkas beliau ditarik bajunya dari belakang. Kalau dari depan, kalau yang bajunya robek di depan pasti yang salah laki-laki, yang laki-lakinya maksa. Kalau robeknya di belakang pasti yang salah perempuannya, karena si laki-laki mau pergi, perempuannya ngejar. Nah, akhirnya tidak kena orangnya, kena bajunya, sobek kan begitulah Pak ya. Itu dalam Quran seperti itu. Sehingga kisah ini menjadikan Nabi Yusuf orang yang sangat sabar. Berkat kesabarannya, Nabi Yusuf menjadi seorang raja juga. Tapi lama, prosesnya lama. Beliau pernah dipenjara, dibuang ke sumur sama saudara-saudaranya. Sebaliknya, seorang raja bisa menjadi seorang hamba karena ketidaksabarannya pun. Momen bulan Maulid ini Pak, di samping kita bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, sholawat ini adalah komunikasi kita, ikatan batin kita kepada Nabi SAW. Sehingga para ulama, rata-rata para aulia ya, ini banyak mengarang sholawat. Banyak sekali karangan-karangan sholawatnya. Dan menurut guru saya, sholawat yang dikarang oleh para aulia, para ulama itu Pak, bukan kehendak mereka sendiri, tapi dituntun langsung oleh Nabi SAW. Dalam kitab Sa'adatud Darain karangan Syekh Ismail An-Nabhani itu bermacam-macam sholawat. Ada sholawat ini, ada sholawat ini. Ini rahmat bagi kita, bahwa hati kita sambungkan dengan Nabi bukan dengan satu macam sholawat saja, tapi berbagai macam sholawat apapun itu semuanya menghubungkan hati kita dengan Nabi SAW. Bahkan, tapi ini bohong ini Pak ya, bohong ini.
Ibu-ibu jangan tertipu ya. Ada sholawat bagaimana laki-laki bisa kawin lagi. Ini bohong ini Pak ya, jelas ini ya, ada itu ya. Ini karangan, ngarang-ngarang ini ya. Jelas ini, jelas bohong sekali ini. Ini sholawat ini. Kalau kamu baca ini, kamu bisa nikah lagi istri yang pertama kamu sabar, ada ini. Tidak ada. Di kitab Sa'adatul Darain tidak ada begitu Pak ya. Ini ya mudah-mudahan itu cuma guyonan saja ya. Bon. Tujuannya apa Pak? Kita mengenal Nabi. Apakah Nabi mengenal kita? Belum tentu. Kita cinta kepada Nabi pasti. Apakah Nabi cinta kepada kita? Belum tentu. Jenengan kenal sama Jokowi? Oh pasti Pak. Kenapa? Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi kenal jenengan? Kenal dari mana? Kalau saya pernah salaman sama beliau ya. Itu 2019 saya dapat undangan ke Istana Negara ya. Itu orang-orang soleh, para aulia, para solihin, itu bukan hanya mengenal Nabi, tapi dikenal oleh Nabi. Apa untungnya dikenal Nabi? Nanti di akhirat Pak. Ketika kita di padang mahsyar, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampang. Oh si fulan ini orang mana ini? Oh ini Keraton Harmoni ini langsung dikenal oleh Nabi. Kenapa dikenal oleh Nabi? Ini si fulan ini ahli baca sholawat Nabi. Sehari semalam tidak lepas dari 1000 kali. Gampang. Kita di dunia tidak pernah mengenal Nabi, di akhirat mentang-mentang ingin kenal Nabi. Kemudian syafaatul uzma, syafaat terbesar itu cuma diberikan kepada Nabi. Tetapi memang umat Muhammad SAW kita umat yang sangat istimewa sekali. Ada kisah yang sangat menarik itu. Disebutkan dalam kitab itu, suatu ketika Nabi Isa ibnu Maryam, Nabi Isa itu jalan-jalan dengan para pengikutnya. Pengikutnya Nabi Isa namanya Hawariyun. Orang-orang yang bersama Nabi Isa itu Hawariyun. Jalan-jalan sama pengikut beliau, Nabi Musa itu melihat satu gunung. Itu bersinar. Gunung itu bersinar, pastinya dari dalam. Kalau gunung meletus kan menggunakan lava merah. Ini ada gunung bersinar. Nabi Isa alaihissalam penasaran, ini gunung kok bersinar? Zamannya Nabi Isa belum ada listrik. Kalau sekarang gunung bersinar, listrik. Lihat ke sana Hotel Surya Pak ya, sinarnya jelas. Gunung bersinar. Nabi Isa penasaran, ada apa di gunung ini? Saking penasarannya beliau, ya Allah, ini gunung kok bersinar, ada apa ini? Karena yang penasaran Nabi Isa Pak ya, dilala gunung itu terbuka, muncul seorang pemuda, masih muda, seger, bersih, ada di dalam gunung itu. Nabi Isa kaget, wah ini kok ada orang di dalam gunung ini. Kita berpikir manganopo di jero gunung itu. Ditanyakan, sampean ini siapa? Kemudian dia bilang, saya umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa. Nabi Musa. Terpaut berapa ratus tahun, ribu tahun dari Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ratusan tahun. Kok bisa ada di sini sampean itu? Kemudian si pemuda ini cerita, saya pengikutnya Nabi Musa.
Setiap Nabi Musa kumpul dengan kita, beliau cerita tentang keagungan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Besok ketemu lagi sama Nabi Musa, cerita-cerita pasti di situ menceritakan tentang keagungan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Misalnya begini, besok ada Nabi istimewa Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Besoknya lagi cerita-cerita pasti ada satu kalimat atau beberapa kalimat yang menceritakan tentang Nabi. Jadi pemuda ini penasaran. Akhirnya dia saking penasarannya, kayak apa Nabi Muhammad ini? Seperti apa Nabi Muhammad yang diceritakan oleh Nabi Musa ini? Jadi dia berjalan ke gunung. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, saya penasaran betul sama Nabi Muhammad itu seperti apa. Kok Nabi Musa sering menyebut beliau? Saya ingin ketemu beliau, menjadi umatnya. Kata pemuda ini, Pak. Ternyata gunung itu merekah, Pak. Dia masuk ke gunung itu. Kemudian gunung itu tertutup. Berarti pemuda ini ada di dalam gunung ratusan tahun. Ketika Nabi Isa lewat, pemuda ini kaget, Pak. Dikira Nabi Isa itu Nabi Muhammad SAW. Waduh, ketekan teman, terkabur doa saya. Ini mungkin. Oh bukan. Saya bukan Nabi Muhammad, saya Isa ibnu Maryam. Kapan Nabi Muhammad? Oh tange sih an. Iya. Tange. Kenapa? Ya kita hitung saja. Tahun masa itu terhitung dari lahirnya Nabi Isa al-Masih ya. Sekarang 2022. Kalau hijrahnya Nabi 1444. Ya tinggal mengurangi saja konversi antara tahun itu. Saking pinginnya umatnya Nabi Musa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Saking pinginnya. Kenapa? Umat istimewa kita itu, Pak. Umat istimewa sekali. Umat-umat dahulu itu Masya Allah. Sekali mereka berbuat dosa, ini wangel mau diterima tobatnya ini. Wangel. Misalnya. Yang maksiat itu matanya. Pernah melihat apa barang-barang haram, katakanlah melihat sesuatu yang haram. Umat terdahulu itu mau diterima tobatnya angin. Baru diterima ketika matanya sudah buta. Telinganya bermaksiat, baru diterima tobatnya ketika telinganya sudah tuli. Lesannya maksiat diterima kalau sudah lesannya bisu. Beruntung kita, Pak, berkali-kali maksiat lesannya tetap utuh. Mata berkali-kali maksiat tetap masih ketok ya. Kenapa? Umat Nabi Muhammad. Umat dulu berzina itu mau diterima tobatnya dari zina ini kalau sudah tuh meloncat dari gunung, plek mati diterima. Sekarang berzina berkali-kali ya, masih tetap sehat ya, seger ya. Ya kadang yang tidak tobat-tobat juga ya. Ini, naudzubillah min dzalik ya. Ini keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada pemuda yang pingin jadi umatnya Nabi itu loh, Pak. Saking pinginnya, sampai dia ratusan tahun ada di dalam gunung itu. Kalau cerita sama orang-orang di luar sana, ya tidak percaya, Pak. Kalau saya percaya ya, bukan karena siapa yang cerita, bukan. Saya percaya kepada cerita itu karena semata-mata betapa agungnya Nabi besar Muhammad SAW dan betapa mulianya umatnya Nabi itu. Ditibak sudah jelaskan bahwa ummatu khairul umam. Umat Nabi Muhammad kita itu, Pak, sebaik-baiknya umat. Punya dosa apapun, sebesar apapun, kita bertobat lebih gampang daripada umat-umat terdahulu. Sehingga ada hadis itu, datang ke kuburan dengan membawa dosa-dosa besar. Ternyata di kuburan diampuni dosanya. Kenapa? Karena berkat doanya orang-orang yang hidup. Itu cuman umat Nabi saja yang seperti itu.
Tapi kadang-kadang kita kan lupa ya. Lupa kenapa? Lupa bahwa kita itu umat terbaik. Kenapa menjadi umat? Karena menjadi umatnya Nabi yang terbaik. Lupa kepada apa? Lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Orang itu kalau cinta sesuatu pasti hatinya selalu terpaut. Yalah, sama juga ya. Kita mengingat Nabi itu sehari semalam itu berapa kali? Banyak ingat Nabi apa banyak ingat uang? Uang, iya betul. Ingat Nabi itu ketika maulid Nabi. Di maulid pun kadang tidak ingat Nabi, Pak. Acara maulid kadang tidak ingat Nabi, Pak ya. Di acara maulid sudah tertulis acara maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nur Ukhuwah. Kadang di majlisnya Nabi itu kita tidak ingat Nabi, Pak. Masya Allah ini ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, Pak. Mumpung masih ada sisa-sisa bulan maulid, kita bergunakan betul sisa-sisa bulan penghujung bulan maulid untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Saya paling marah kalau di sosmed itu salawat nariyah musyrik katanya. Ya kok tidak ngaji, Pak ya. Udah, kita bangun logika ya. Salawat itu pasti diawali Allahumma ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma Gusti Allah sholli muga jenengan paring rahmat ta'zim ala sayyidina ing atas Gusti kita Muhammadin nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, Pak, salawat itu sudah memposisikan Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Nabi. Apanya yang musyrik kira-kira? Jauh, Pak. Tidak pernah ngaji mengatakan salawat musyrik. Ngaji yo makna nono itu diartikan cara-cara Jawa ya, Pak. Allahumma do Gusti Allah. Bahasa Indonesianya ya Allah. Sholli, mudah-mudahan engkau limpahkan salawat. Salawat itu rahmat takzimnya Allah. Kepada siapa? Ala sayyidina, kepada junjungan kita. Kalau sayyidina mereka tidak mau, Pak. Kalau junjungan kita mereka mau. Lah kok aneh, Pak. Wong sayyidina itu junjungan kita. Kalau bahasa Arabnya mereka tidak mau, kalau bahasa Indonesianya mereka mau. Ya kok aneh juga ya. Udah tidak usah, ini orang tidak pernah ngaji nih. Sholawat kok dari mana? Mudah-mudahan kita selamatkan dari hal-hal seperti itu, Pak. Mudah-mudahan anak cucu kita kenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang hadir maulid itu mencari sosok Nabi sebenarnya. Jadi hadir maulid sebenarnya mencari Nabi. Dengan cara bagaimana dibacakan maulidnya Nabi itu begini-begini. Itu kan berarti mencari Nabi. Masih belum ketemu juga ketika maulid dengan Nabi. Mudah-mudahan kita semua sebelum akhir hayat kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Berjumpa dengan Nabi itu suatu nikmat yang sangat luar biasa. Berarti kita memang betul-betul dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. اللهم اجعلنا وذرياتنا واولادنا وتلاميذنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر وانك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. اخرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.